Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Fenomena yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus memang adalah topik yang menarik untuk dibahas, mengingat banyak ajaran palsu menyangkut topik ini. Kekacauan ajaran mengenai pekerjaan Roh Kudus ini muncul karena prinsip Roh Kudus dapat melakukan apa saja. Dengan prinsip ini, maka seringkali terjadi kejadian aneh dalam ibadah yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus. Memang benar bahwa Roh Kudus adalah Allah, dan karena Roh Kudus adalah Allah, maka Dia bisa melakukan apa saja. Namun saudara perlu ketahui bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak akan bertentangan dengan ajaran kitab suci kita. Mengapa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Itulah sebabnya apa yang dikatakan Allah tidak mungkin bertentangan dengan apa yang dikerjakannya. Bicara tentang beberapa manifestasi yang dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus ini, memang sudah saya bahas dalam beberapa video. Tapi video kali ini secara khusus membahas ayat yang diklaim oleh mereka yang menganggap bahwa manifestasi yang aneh itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di mana ayatnya? Dan apakah memang benar bahwa apa yang dikisahkan dalam ayat-ayat tersebut merupakan bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa manifestasi aneh itu adalah pekerjaan Roh Kudus? Semua pertanyaan ini akan saya bahas tuntas dalam video ini. Tonton sampai selesai agar saudara paham dan tidak mengikuti ajaran yang salah. Karena meskipun sebuah ajaran dilandaskan dengan ayat Alkitab, namun jika tidak ditafsir dengan tepat, sesuai kaidah tafsir yang benar, maka sudah pasti ajaran yang dihasilkan adalah ajaran salah atau sesat atau palsu. Kisah dalam ayat-ayat berikut ini digunakan sebagai dasar untuk membenarkan manifestasi aneh yang diklaim sebagai pekerjaan Roh Kudus pada masa kini. Pertama Samuel 19 ayat 22-24. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot, dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama. Dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara perhatikan, dalam pembacaan kita tadi dengan jelas menyatakan bahwa Saul dihinggapi oleh Roh Allah dan kepenuhan seperti nabi, lalu ia menanggalkan pakaiannya, telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Dari peristiwa ini maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu seringkali terkesan aneh. Sebagian orang menolak pernyataan ini, tapi bukankah Roh Kudus itu Allah dan dia bisa melakukan apa saja yang dikehendaki? Jadi, kalau manifestasi dari hinggapnya Roh Allah pada Saul saja adalah rebah lalu telanjang sehari-harian, lantas mengapa kita menolak manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus pada masa kini seperti rebah, berguling-guling, dan berteriak-teriak? Intinya adalah kita tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus bekerja sesuai dengan caranya sendiri. Lagi pula, bukankah ayat-ayat tadi sudah bisa menjadi dasar kebenaran bagi kita? Bahwa memang benar manifestasi karena zaman atas kepenuhan Roh Kudus juga terkadang terkesan aneh bagi kita. Nah saudara, kira-kira begitulah argumentasi dari mereka yang setuju bahwa rebah, berguling-guling, teriak-teriak, atau semua manifestasi aneh adalah bukti jamahan atau kepenuhan Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya adalah apakah penafsiran terhadap ayat-ayat tadi sudah tepat? Simak penjelasannya. Saudara-saudara, sebelum kita memperoleh tafsir yang benar terhadap kisah dalam teks ini, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari konteksnya. Mengapa kita harus melihat konteksnya? Karena kontekslah yang akan menerangkan bagi kita mengapa Saul kepenuhan roh hingga telanjang. Untuk itu, mari kita perhatikan konteksnya. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Kita mulai dari pertama Samuel 19 ayat 1-6.
Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Pertama Samuel 19 ayat 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Pertama Samuel 19 ayat 11-12. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Pertama Samuel 19 ayat 14-15 dan ayat 17. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi, sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkan aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?'" Saudara perhatikan, sebelum Saul dihinggapi roh Allah dan kepenuhan seperti Nabi, ayat-ayat tadi sudah menjelaskan bahwa Saul ingin membunuh Daud dalam segala kesempatan, namun Daud selalu bisa melarikan diri dan luput dari rencana pembunuhan itu. Rencana untuk membunuh Daud tidak berhenti sampai di situ. Ketika Saul tahu melalui mata-matanya bahwa Daud bersama dengan Samuel, maka dia mengirim orang-orang suruhannya untuk mengambil atau menangkap Daud. Pertama Samuel 19 ayat 18, 20-21. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini pun Saul gagal mengambil Daud karena orang-orang suruhan yang dikirim Saul beberapa kali mengalami kepenuhan roh sehingga mereka tidak bisa menangkap Daud. Pada akhirnya Saul yang harus turun tangan sendiri untuk menangkap Daud di Nayot karena memang orang-orang utusannya telah gagal mengambil atau menangkap Daud. Namun ketika sedang dalam perjalanan ke Nayot, Saul juga dihinggapi oleh roh Allah dan kepenuhan seperti nabi. Pertama Samuel 19 ayat 23-24. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, "Apakah juga Saul termasuk golongan nabi?" Saudara perhatikan, dari ayat-ayat sebelumnya jelas bahwa rencana Saul untuk membunuh Daud selalu digagalkan. Digagalkan oleh Yonatan,
Pertama Samuel 19 ayat 1-6. Gagal karena Daud mengelak dari lemparan tombak Saul. Pertama Samuel 19 ayat 10. Digagalkan oleh Mikal, istri Daud. Pertama Samuel 19 ayat 11-12. Gagal karena orang-orang suruhan Saul kepenuhan roh. Pertama Samuel 19 ayat 20-21. Dan yang terakhir, Saul sendiri gagal karena dia juga kepenuhan roh. Pertama Samuel 19 ayat 23-24. Saudara-saudara, Roh Allah yang menghinggapi Saul dan orang-orang suruhannya dan membuat mereka kepenuhan itu memang bukan karena Allah mau menggunakan mereka untuk pelayanan, tetapi justru untuk menentang mereka dan menghalangi mereka menangkap Daud. Jadi saudara, tujuan Allah membuat orang-orang suruhan Saul dan Saul sendiri dihinggapi oleh Roh Allah, lalu kepenuhan seperti nabi, rebah, telanjang sehari-harian dan semalam-malaman adalah agar Daud bisa luput untuk kesekian kalinya dari upaya pembunuhan yang sudah direncanakan oleh Saul. Dan hal ini terlihat pada pasal berikutnya ketika Daud berhasil melarikan diri. Pertama Samuel 20 ayat 1. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Saudara-saudara, mereka yang telah menjadikan ayat ini sebagai bukti untuk membenarkan manifestasi aneh seperti rebah dan lain-lain yang diklaim sebagai manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus adalah mereka yang tidak paham prinsip penafsiran yang benar. Mereka telah mencopot ayat keluar dari konteks lalu memberi penafsiran sendiri. Dan ini jelas adalah penafsiran yang tidak sesuai konteks. Penafsiran yang tidak sesuai konteks adalah penafsiran salah yang akan melahirkan ajaran yang salah. Dan jika kamu meyakini ajaran yang salah sebagai kebenaran, maka ajaran ini akan meracuni kerohanianmu. Kamu mungkin saja terlibat dalam pelayanan dan orang lain menganggap dirimu adalah hamba Tuhan, namun sebenarnya kamu sedang menentang kebenaran kitab suci. Oleh karena itu, jika saudara-saudara telah menganggap ajaran yang salah ini sebagai kebenaran, atau bahkan menerapkan dalam pelayanan saudara, maka bertobatlah. Berhenti mengikuti atau mengajarkan ajaran yang salah, dan kembali kepada ajaran kitab suci kita. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.